Oke, selamat siang semuanya. Bertemu kembali di materi Consignment Sales Lab Advance 1. Jadi kita belum ganti materi ya, kita masih di Consignment Sales. Nah, sekarang itu kita membahas soal 2 dan juga soal 4. Gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu soal kedua. Winiko adalah perusahaan yang produksi boneka karakter. Nah, Winiko ini memasarkan boneka secara konsinyasi. Berarti Winiko merupakan konsainer. Kalian bisa tulis di atas tabel kalian konsainernya itu siapa, supaya nanti saat kalian baca jurnal itu tidak terbalik. Nah, selanjutnya itu dia itu menitipkan barang ke salah satu konsaininya adalah Pigletco. Berarti konsaininya itu Pigletco. Jadi konsainernya itu Winiko dan konsaininya Pigletco. Oke, kita langsung aja masuk ke jurnal. Winiko mengirimkan 20 kode boneka kepada Pigletco dengan harga jual per unit 52.500 dengan keuntungan 30% dari harga jual. Atas pengiriman tersebut, Winiko membayar biaya pengiriman 150.000 dan advance payment ya atau uang buka 2250. Nah, di sini kalian bisa bikin hitung-hitungan bahwa si harga jual, harga pokok, sama laba kotor kan. Nah, harga jualnya itu dia bilang 52.500. Nah, dia bilang itu keuntungan 30% dari harga jual. Berarti ini laba kotor itu 30% dari harga jual. Nah, ini bisa kita langsung kurangin aja. Itu kita dapat 36.750. Nah, di sini bisa langsung kita kaliin 20 kode, berarti kan satu kode 20 buah, berarti 20 kali 20. Nah, itu biar nggak panjang-panjang, ini bisa kita langsung kaliin sama si harga pokoknya. Jadi ada 14.700 dolar. Dengan jurnalnya sama kayak kemarin, consignment out pada merchandise shipment on consignment. Nah, selanjutnya kita bisa langsung tulis aja bawahnya itu ada biaya pengiriman 450.000. Biaya pengiriman 450.000 ini masuk ke consignment out pada cash. Lalu ada uang muka juga 2250. Berarti masuk ke cash karena dia dapat uang muka nih, berarti cash pada advance payment from consignee 2250. Nah, di sisi consignee-nya berarti sama atas nggak ada jurnal, tapi kalian harus dan wajib membuat memo. Lalu untuk yang biaya pengiriman itu no entry. Lalu untuk yang biaya uang muka itu dia harus mencatat advance payment to consignor pada cash karena dia keluar cash atau keluar uang muka sebesar nominal yang sama yaitu 2250. Oke. Nah, November 7, Pigletco berarti Pigletco adalah konsignee itu membayar sewa kios untuk menyimpan boneka tersebut dengan membayar 500.000. Berarti dari sisi konsainer no entry. Dari sisi konsignee dia membayar sewa kios, berarti rent expense. Nah, dia itu dibilang di informasi tambahan, Winiko atau konsainernya hanya menanggung 97% dari biaya yang dikeluarkan. Berarti kita bisa tulis dulu cash 500.000 karena kan kita keluar cash nih 500.000. Nah, untuk expense-nya berarti yang consignment in atau biaya yang ditanggung oleh consignor itu sebesar 97% dikali dengan cash-nya. Nah, begitu juga untuk rent expense berarti tinggal sisanya tinggal dikurangi atau 3% dikali dengan 500.000. 500.000 itu ada di soal nominalnya. Oke, ini masih jurnal-jurnal yang sama. Nah, setelah itu nomor 10, Winiko berarti adalah konsainernya itu menjual kepada PHOCO. Nah, si PHOCO ini kan bukan salah satu konsaini ya, karena dia nggak ada tulisannya juga, dia konsaini atau apa. Berarti dia ini penjualan biasa, bukan penjualan konsinyasi. Nah, dia itu jual 20 gross anting karakter dengan harga 17.500 per lusin. Lalu ada biaya pengiriman 50.000. Oke, berarti kita langsung catat jurnal penjualan biasa, yaitu cash pada sales revenue.
sebesar berapa? 20 kali 144 ya. Gross itu, satu gross seperti kalian tahu bahwa satu gross itu 144 buah. Berarti 20 kali 144 kita kalikan dengan 17.500. Tapi karena perlu sin, maka kita per 12. Oke. Ingat satu gross sama dengan 144 buah. Oke. Setelah itu, dia bilang itu ada biaya pengiriman 50.000, berarti freight out pada cash ya, karena dia keluar cash itu 50.000. Kenapa nggak consignment out atau consignment in, Ci? Karena dia bukan penjualan konsinyasi, makanya dia freight out aja. Oke, setelah itu di sisi si consignee di November 17, dia bilang ada melakukan penjualan 30 lusin atas boneka karakter dari Winiko. Nah, Winiko ini kan si perusahaan yang nitipin kan, berarti ini penjualan konsinyasi. Dia bilang 30 lusin, terus dari penjualan tersebut 80% tunai. Oke, ada biaya pengiriman juga 200.000. Oke, kita langsung masuk aja, berarti kalian karena ini ada tunai ada kredit, kalian bisa langsung bikin jurnal cash AR pada consignment in. Nah, consignment in ini kenapa consignment in? Karena dia merupakan penjualan konsinyasi. Consignment in-nya ya sebesar 30 lusin, yaitu 30 kali 12 kali 52.500. 52.500 dari mana, Ci? Dari harga jual. Ya. Dari harga jual yang tadi kita sudah identifikasi berapa harga jual, berapa harga pokok, nah kita ambil harga jualnya. Oke. Setelah itu dibilang kan 80% tunai, berarti ya udah 80% dikali 18.900 ini sebagai cash dan sisanya sebagai AR ya. Oke, setelah itu seperti biasa harus kita identifikasi ada biaya pengiriman nggak, ada komisi nggak gitu. Itu udah satu paket ya. Nah, di sini kan pasti ada komisi, dibilang di informasi tambahan komisinya itu adalah 12% dari harga jual. Ingat 12% dari harga jual. Berarti kita bisa kaliin aja 12% dikali dengan penjualan yang tadi. Oke, sebesar 2268. Jurnalnya masih sama kayak kemarin-kemarin ya, consignment in pada commission on consignment sales. Terakhir itu ada biaya pengiriman 200.000. Nah, karena ini ya biaya pengiriman 200.000. Nah, karena ini merupakan penjualan konsinyasi, maka kita akan mencatat consignment in pada cash. Ingat, jangan freight out pada cash ya, tapi consignment in pada cash. Sebesar 200.000 yang tertera di soal. Oke, setelah itu, teman-teman kalau kecepatan tinggal diulang-ulang atau dilambatin ya. Karena ini jurnalnya sama kayak kemarin, makanya aku agak cepetin. Biar videonya nggak terlalu lama, teman-teman. Nah, Pigretco ini berarti kan si consignee membayar biaya asuransi dan biaya iklan sebesar 2.500.000 dan 3.250. Nah, di mana proporsi biaya barang konsinyasi dan reguler adalah 2:14. Oke, kita bisa bikin coret-coretan dulu di sini bahwa ada insurance expense dan juga ada advertising expense. Ya, nah insurance expense itu 2.500.000 keseluruhan. Nah, untuk iklan itu 3.250 keseluruhan. Dia bilang proporsinya konsinyasi dan reguler 2:14. Berarti reguler adalah 14 dan consignment itu 2. Berarti si reguler kita bisa kalikan aja langsung 14/16 atau 2 ditambah 14 ya sebagai penyebutnya, 14/16 dikali dengan keseluruhannya. Lalu untuk consignment-nya kita bisa kurangin aja atau kita bisa kalikan dengan 2/16 atau kalian bisa juga langsung kurangin aja ini 2.500.000 kita kurangin 21.875 ya gitu ya pokoknya. Nah, terus setelah itu adalah kita ke advertising expense juga sama, dia 14/16 dan 2/16. Oke. Nah, setelah itu untuk consignment itu kan gak ditanggung semua nih sama si consignor. Nah, consignor itu cuma menanggung 97%, berarti consignor 97, consignee 3.
Atau si Winiko-nya 97, Pigletko-nya 3. Nah, tinggal dikali aja yang consignment ya. Ingat, yang consignment, jangan dari yang total ya. Karena kita hanya mau menghitung atau si consignor itu hanya menanggung biaya terkait penjualan konsinyasi, bukan biaya keseluruhan dari si consignee. Gitu. Oke, bisa langsung aja kita jurnal. Seperti biasa ada consignment in, itu adalah semua biaya yang ditanggung oleh consignor. Teman-teman, sorry ya kalau ada suara-suara karena sebelah rumah aku lagi bangun rumah, lagi renovasi. Nah, ini itu didapat dari mana? Didapat dari penjumlahan yang ditanggung oleh consignor. Oke, setelah itu untuk insurance expense berarti yang ditanggung consignee itu pasti terdiri dari regular dan terdiri dari konsinyasinya juga. Jangan dari konsinyasinya aja nih teman-teman. Kadang orang salahnya ngambilnya dari yang konsinyasinya aja. Tapi kita juga harus ambil dari yang regulernya. Karena kan kita ini terkait perusahaan kita. Jadi kita harus yang regulernya, beban reguler dari perusahaan kita juga kita harus tanggung. Bukan dari yang konsinyasi aja. Selanjutnya untuk advertising expense juga sama dari reguler dan juga dari yang penjualan konsinyasi. Oke deh, terus berarti kita keluar cash sebesar berapa, kita tambahin aja semuanya di sini. Ya, atau kita tambahin ya yang dikasih tahu soal 2.500 tambah 3.250. Nah, sekarang itu kita ke remittance. Seperti biasa, kita gedein dulu ya. Oke. Nah, untuk remittance berarti kita sama bikin sales account lagi. Sales revenue itu berarti dari penjualan konsinyasi. Ya, dari ini nih. Nah, dia itu terjual barangnya itu 360 buah atau 30 lusin kali 12. Ya, kita langsung taruh aja langsung 18.900. Untuk rent expense kita masukin semua biaya-biaya yang ditanggung sama konsignor ya. Ini ada tarif 85. Tadi rent expense, terus ada juga yang tadi yang barusan kita hitung nih yang 303.125, ada yang 394.063 juga kita masukin ke sini. Ya. Habis itu ada freight out. Freight out ini tadi yang penjualan konsinyasi ada biaya pengiriman itu juga masuk. Dan untuk yang komisi juga ya, komisi pasti harus ditanggung sama si konsignor dong. Ya, setelah itu kita tambahkan, ini sama kayak kemarin sih sebenarnya, ini juga kita kurangkan. Nah, advance payment berarti jumlah si advance payment yang awal 250 kita kalikan dengan berapa sih yang terjual secara konsinyasi. Yang terjual secara konsinyasi adalah 360 buah. Berarti 360 kita kalikan dengan 20 kali 20. Atau tadi kan kita ngiriminnya pada awalnya tuh mengirimkan 20 kodi kan. Berarti 20 kali 20. Atau kalau kalian mau per 400 juga bisa nih. 400. Tuh, itu juga bisa. Oke, setelah itu kita tinggal kurangin aja. Dan dia bilang di sini informasi tambahan bahwa pada akhir periode kan dilakukan penyetoran nih. Nah, tapi si Pigletko itu adalah si consignee ya. Nah, itu tuh menahan 20% dari saldo uang yang dikirimkan untuk kelancaran konsinyasi pada periode berikutnya. Berarti kita ada remittance and close atau yang ditahan itu 20% dari si balance-nya. Nah, ini akan mengurangi yang nanti kita kasih ke si siapa namanya consignor gitu. Berarti ini remittance-nya itu sisanya jadinya 80%. Oke, kita buat dulu. Biasakan buat dari si consignee dulu. Consignment in pada bla bla ini sama kayak kemarin. Ya, cuman ingat kita ada penjualan konsinyasi yang ditahan nih, yang remittance and close ini. Ini anggapannya sama kayak kemarin yang ini ya, yang ada apa namanya? Piutang ini.
anggapannya sama gitu. Jadi kita tulisnya di sini itu payable to consignor. Anggapannya sama kayak kalau ada barang konsinyasi terus belum dibayar gitu. Tapi di sini itu istilahnya saldo labanya kita tahan dulu. Tapi tetap sama payable to consignor juga. Nggak ada jurnal lain. Jadi consignment in itu sebesar ininya yang tadi ya, yang tadi udah dikurang ya, salesnya dikurang dengan charge yang ditanggung kontainer. Habis itu untuk advance payment, berarti ambil aja dari advance payment. Kecilin dulu biar kelihatan. Nah, jadi dari advance payment, ya. Habis itu untuk payable to consignor yang ditahan ini. Habis itu untuk cash berarti yang si remittance akhirnya. Nah, untuk ini juga sama kayak kemarin jurnalnya ya, sama aja kan nih. Sama kayak kemarin. Nah, untuk cash berarti sama remittance akhir. Receivable from consignee berarti yang tadi sama kayak payable to consignor. Ya. Consignment out yang di debit berarti merupakan charge yang ditanggung oleh si consignor. Lalu untuk advance payment berarti advance payment dan consignment out berarti adalah sales revenue atau pendapatan dari penjualan konsinyasi. Oke, ini masih sama kayak kemarin. Nah, untuk expense analysis juga sama. Ya, tadi kan kita ada 14.700, ini kita kirimin 14.700, ternyata yang kejual cuma 360 sen. Ya, berarti 360 per 400. Remain-nya atau sisanya berarti kali 40 per 400. Nah, untuk freight-nya, itu tadi freight-nya ambil yang awal ya, yang ini. Itu 450.000. Tapi ternyata yang sold itu cuma 360 dan yang remain 40. Sama ya, seterusnya itu yang expense ini bisa ngambil aja langsung dari sini teman-teman, biar gampang nih. Sama persis ya, yang di sini sama yang di sini. Sorry. Nih, sama di sini. Terus tinggal dikali 360 per 400, kali 40 per 400 semuanya, kecuali yang freight out yang ini. Karena apa? Karena yang 200.000 ini, mana tuh? 200.000 ini memang hanya untuk penjualan yang tadi sudah terjadi 360 lusin itu. Nih ya, nih kalau kita lihat di sini, ini kan 360 lusin nih dijual. Nah itu 200.000 yang consignment in ini itu ya udah untuk si penjualan 360 ini, makanya kita nggak kaliin lagi sama 360 per 400. Begitu juga dengan commission. Setelah itu sama kita tambahin semuanya ya, kita tambahin semuanya. Terus salesnya kita masukin dari yang tadi ini. Oh, ternyata kalau kita kurangin sales dengan expense-nya, itu masih ada income. Ya, nggak minus ya. Nah, berarti laba konsinyasinya, consignment out pada consignment income sebesar income-nya. Oke, kita lihat di sini dia juga suruh penutup, jurnal penutup. Berarti kita bikin closing-nya. Closing-nya itu, kalau kemarin kan kita cuma closing-nya tuh, mana tuh? Nih, consignment income pada income summary aja kan. Tapi ini kan kita tadi ada sales nih teman-teman. Ada sales yang tidak berhubungan dengan konsinyasi. Nah, sales sama freight out ini kita juga harus tutup karena aku nominal. Jadi kita harus tutup sales revenue-nya juga yang 4.200.000. Freight out-nya 50.000 juga kita tutup ya, karena freight out tadi di debit kita tutup di kredit. Nah, consignment income juga kita masukin, tapi tadi karena di kredit sekarang di debit. Dan terakhir pada income summary. Income summary-nya berarti ini ditambah dan dikurang dengan debit kredit. Untuk sisi consignee berarti dia menutup commission 2268 dan juga ada income summary dan tutup semua expense yang dia tanggung. Berarti ini yang dia tanggung kan tadi ini 15, terus sama insurance ini sama ini. Nah, yang expense bukan yang consignment ini aja lihat nih.
Ya, 2196, 2855 ini dari yang ini. Oke, setelah itu, terakhir kan dia bilang, mana ya? Nah, dan setiap barang yang belum berhasil terjual itu masih dipegang Pigletco. Pigletco itu kan consignee ya. Berarti nggak dikembaliin nih, berarti keep, dia keep, nggak return. Nah, karena di keep, makanya dia merchandise refund pada income summary, dia tutup income summary 14.700 atau sebesar seluruh ininya yang tadi dikirim. Gitu deh, selesai untuk problem yang soal 2. Ya, masih sama sebenarnya, cuman ya tadi ada perbedaan di perhitungan expense dan tadi ada remittance and close. Nah, sekarang ke soal 4, teman-teman. Yang sama-sama aku agak cepetin ya, biar videonya nggak terlalu lama ini ya, biar kuota kalian juga nggak banyak kebuang. Jadi Cindy Candy itu adalah perusahaan yang produksi permen. Oke, dia melakukan penjualan konsinyasi ke Yohana Banana. Nah, Yohana Banana berarti konsignee dan Cindy Candy Co merupakan konsigner ya, konsigner Cindy Candy dan konsignee Yohana Banana. Untuk Yohana Banana, dia itu memberikan setoran uang muka 5% dari harga jual setiap pengiriman barang konsinyasi. Nah, ini info tambahannya dia taruh di awal. Cindy Candy Co akan menanggung biaya Yohana Banana, dia tanggung 90%. Cindy Candy Co dia tanggung 90% dari biaya Yohana Banana, komisinya 10% dan sebagainya. Nah, dia bilang apabila terdapat pelanggan yang membeli barang konsinyasi dari Yohana Banana secara kredit, pelanggan tersebut melunasi utangnya, Yohana Banana tidak perlu membayar piutang tersebut terlebih dahulu ke Sindiko. Oke. Kita langsung masuk aja ke jurnal, teman-teman. Nah, 5 Januari, Cindy Candy berarti si konsainer, itu kirimin nih 50 lusin permen ke konsignee. 40.000 per pieces. Harga pokok ya, lihat harga pokok. Berarti dia sudah harga pokok nih, teman-teman. Nah, dia bilang menetapkan keuntungan atau markup itu sebesar 37,5% dari harga jual. Kita bisa bikin coret-coretan. Nih, aku bikin coret-coretan di bawah. Harga jualnya itu kalau kurang harga pokok kan nggak kotor. Harga pokoknya 40.000. Nah, markup itu 37,5% dari harga jual. Ingat teman-teman, kalau dia bilang dari harga jual, berarti harga jualnya 100%. Kalau dia bilang dari harga pokok, berarti harga pokoknya yang 100%. Kalian harus tahu dulu konsep dasarnya. Dia tahu 100% itu dari mana? Dia itu lihatnya dari apanya. Kalau dari harga jual berarti harga jualnya 100% dan sebagainya. Itu. Nah, berarti laba kotornya kita bisa kaliin aja 24% kali 64.000. Ya, 64.000 ini dapat dari mana? Dari 40.000 dibagi 62,5%. Ya. Karena kan tadi karena tadi yang dikasih tahu si harga pokok, berarti harga pokoknya kita bagi dengan 62,5% untuk mendapatkan berapa sih 100%-nya. Gitu. Oke, udah dapat semua. Berarti di sini kita masukin yang harga pokok ya 40.000. Kita kalikan dengan 50 lusin atau 50 kali 12. Jurnalnya sama. Terus write out juga sama. Consignment out pada cash 600.000. Ini dikasih tahu soal. Oke, untuk advance payment nggak ada di soal karena tadi ada dikasih tahu di info tambahan. Setoran uang muka 5% dari harga jual. Ya, ini perlu diperhatikan 5% dari harga jual. Berarti kita 50 kali 12 tadi 50 lusin. Kita kalikan dengan harga jual 64.000. Dan kita kalikan dengan 5% sesuai dengan soal 5%. Gitu. Jurnalnya juga masih sama. Untuk sisi konsen ini juga sama, memo, no entry, dan ini juga sama kayak tadi. Oke, untuk Januari 10 itu Yohana Banana membayar iklan untuk memasarkan produk permen Cindy Candy. Yohana Banana berarti si konsignee ya.
Oke. Membayar iklan nih. Nah, berarti siapa namanya, Cindy Candy berarti no entry. Untuk Yohana Banana berarti dia ada expense. Dia bilang ada biaya iklan berarti advertising expense 3 juta dan sewa berarti rent expense 9 juta. Oke, berarti 12 juta keseluruhannya. Dan dia bilang di sini Cindy Candy itu menanggung sebesar 90%. Ya. Berarti di sini kita langsung aja 90% kita kalikan dengan cash keseluruhan yang keluar. Masukkan ke consignment in atau biaya yang ditanggung sama consignor. Nah, sisanya berarti expense karena kita yang nanggung nih. Kita contohnya sebagai ini deh, sebagai si Yohana Banana. Berarti kita yang nanggung si expense itu. Makanya masuknya ke expense. Berarti advertising expense itu 300.000 dapat dari 3 juta, tadi 3 juta kali 10%. Nah, untuk rent expense berarti 9 juta ini ya dikali 10%. Oke, teman-teman, ini kayaknya koornya salah nulis soal. Ini mungkin maksudnya Cindy Candy ya, teman-teman ya, yang ini. Ya, ini mungkin maksudnya si Cindy Candy yang jual. Nah, jadi itu dia menjual hasil produknya sendiri kepada pelanggan senilai 20 juta. Berarti dia sales revenue 20 juta. Kenapa? Karena penjualan biasa ya, bukan penjualan konsinyasi. Nah, dengan ongkos angkut sebesar 200.000, FOB shipping point. Nah, karena FOB shipping point berarti kita nggak jual apa-apa, karena kan kita penjual nih. Nah, shopping point seperti kalian tahu waktu ada satu berarti kan dia ditanggung sama pembeli. Nah, berarti si Cindy Candy itu tidak menanggung atau tidak menjurnal flat out pada cash gitu. Nah, dia bilang 75% tunai dan sisanya 2 hari kemudian. Berarti cashnya bisa 75% kali dengan keseluruhan, ya sisanya berarti tinggal dikurangin aja. Nah, kita langsung bikin aja jurnal 2 hari kemudian, yaitu Januari 16. Jadi kan Januari 14. Itu cash pada AR, berarti 5 juta dari yang tadi utangnya. Oke, dan di sisi konsignee ternyata ada penjualan juga pada 19 Januari. Nah, 19 Januari, ini mungkin kebalik ya. Ini malah si Cindy Candy nih yang ini ya. Ini berarti Yohana Banana. Nah, Yohana Banana itu dia melakukan penjualan produk kepada pelanggan sebanyak 50 permen. Oke. Nah, di sini itu kan dia bilang berhasil menjual produknya kepada pelanggan secara tunai sebanyak 50 permen, 1 per 2 secara tunai, dan sebagainya. Nah, ini kita tambahin aja, ini menjual produknya yang berasal dari si Cindy Candy ya teman-teman ya. Ini soalnya agak ambigu, mungkin ada kesalahan dalam pembuatan soal. Jadi kita asumsikan ini merupakan penjualan konsinyasi ya, menjual produk dari si Cindy Candy. Oke, sebanyak 50 permen, berarti kita langsung kali aja 50, kita kalikan dengan si harga jual 64.000. Oke, setelah itu dia bilang itu setengah tunai setengah kredit. Berarti 1.600.000 tunai, 1.600.000 kredit. Dan dia bilang ada ongkos angkut FOB destination. Destination berarti yang ditanggung penjual ya, yang nanggung penjual ya. Berarti penjual harus bikin consignment in pada cash 50.000 dan jangan lupa setiap penjualan itu ada komisinya. Komisinya adalah sebesar 10% dari setiap penjualan yang terjadi. Oke deh. Berarti ini bisa kaliin aja 10%, kita kalikan dengan 3.200.000. Oke. Oke, 19 Januari sudah selesai. Sekarang ke 24 Januari nih teman-teman. 24 Januari ternyata ada penjualan lagi. Nah, pelanggan membeli merek permen milik Cindy Candy melalui Yohana Banana. Berarti dia ada jual konsinyasi lagi.
sebesar 500 pieces. Pembayaran dilakukan secara tunai, sisanya kredit, bla bla. Oke, berarti ini sama aja ya kayak di atas nih, sama persis ya. Jurnalnya semuanya tiga-tiganya. Cuma dia bilang itu dia belinya 500 pieces. Ini 500 pieces. Oke, dia pakai harga jual lagi yang 64.000. Oke, setelah itu ini cashnya 90% kali ini. Ya, karena dia bilang secara tunai 90%, sisanya kredit. Oke, 90% dan sisanya kredit. Terus pasti ada komisinya sama ya tadi 10%. Ya, sama kayak yang di atas. Terus consignment in pada cash ya 270.000 dan kenapa consignment in pada cash dicatat karena FOB destination juga ya ditanggung oleh penjual. Gitu. Sekarang 28 Januari nih. Yohana Banana berarti si consignee itu ada beban nih teman-teman, ada beban operasi selama bulan Januari itu 7 juta keseluruhan. Nah, beban pengiriman spanduk, delivery expense aja kita namainnya itu 1 juta dan sisanya beban lain-lain berarti other expense itu 6 juta ya berarti ya sisanya. Nah, kita bikin apa nih? Tunggu, kita baca dulu soalnya sampai habis. Beban penjualan reguler lebih kecil 2/3 bagian. Jadi, kalau nanti di persamaan ya, itu berarti X kan misalnya nih. Aslinya normalnya X. Berarti karena penjualan reguler itu lebih kecil 2/3 bagian, berarti jadinya X kurang 2X gitu kalau logikanya ya. Oke. Kita gedein aja. Nah, kita bikin dulu persamaan. Total itu kan terdiri dari reguler dan consignment nih teman-teman. Nah, dia bilang reguler itu 2/3 lebih kecil daripada keseluruhan atau dia bilang lebih kecil dari konsinyasi, sorry, lebih kecil dari konsinyasi. Berarti X dikurang 2/3 X ya. Kita misalkan konsinyasi itu X ya. Berarti X-nya itu konsinyasi. Nah, regulernya X kurang 2/3 X. Nah, X sama X bisa jadi 2X kan? Atau jadinya berarti 6 ya. 6/3X. Ya. 6/3X kalau dikurangin 2/3X berarti menjadi 4/3X. Sama dengan total. Berarti X-nya total dikali 3/4. Dibalik ya. Harusnya kan bagi 4/3. Tapi karena kali, jadi kita balik angkanya jadi 3/4 ya. Persamaan matematika biasa, seperti kalian waktu SMA. Terus itu kan ada delivery expense dan ada advertising yang tadi kita udah ngomongin. Delivery itu ada 1 juta dan ini sebenarnya bukan advertising, ini other ya. Ya, other expense-nya 6 juta. Oke. Dia bilang kan tadi apa nih namanya X ya atau konsinyasi itu kan total dikali 3/4. Nah, berarti konsinyasinya bisa langsung total kita kali 3/4 aja. Nah, sisanya berarti masuk reguler sama juga nih 3/4 kali total sisanya masuk reguler. Nah, dibilang kan di sini yang ditanggung si consignor itu 90% nih. Berarti 90% kita kalikan dengan si jumlah yang konsinyasi aja 750.000 ini ya, 750.000 ini. Dan 4.500.000 ini. Jadi dikali 90%. Ini juga kali 90%. Nah, sisanya berarti ditanggung sama konsignee. Gitu. Kita masuk ke jurnal aja. Jurnalnya sama kayak tadi ya, consignment in pada delivery expense. Sekarang karena delivery jadi delivery expense sama other expense. Masukkanlah consignment in berarti penjumlahan yang ditanggung consignor. Berarti 675 nih sama 4050 yang ditanggung consignor. Ya. Ini 675 sama 4050.
Nah, setelah itu delivery expense ini berarti yang ditanggung sama consignee ya. Itu terdiri dari reguler dan terdiri juga dari yang konsinyasi. Sama juga yang other expense juga reguler dan juga konsinyasi. Oke, intinya tinggal kalian tambahin aja. Oke, setelah itu di 30 Januari, Yohana Banana itu berarti konsignee menyadari nih, wah ternyata ada 40 pieces permen yang rusak. Berarti dia mau melakukan retur nih teman-teman. Nah, retur berarti kan kalau kalian dulu belajar ya, berarti kan apa ya, ada yang kayak merchandise inventory pada bla bla bla. Nah, karena ini kita lagi konsinyasi, berarti di sisi yang dapat nih, di sisi yang dibalikin, berarti kan dapat penambahan merchandise shipment nih. Atau kalau dulu kita belajar merchandise inventory nih, berarti dia kan dapat penambahan merchandise inventory, terus kita nyatetnya sebagai consignment out. Dan dia juga dapat pengembalian advance payment, teman-teman. Jadi jangan lupa selain merchandise shipment, tapi juga ada advance payment-nya dibalikin juga. Maksudnya dia yang ngembaliin ke si konsignee ya, karena kan itu udah bukan haknya gitu, karena ini harus dibalikin, makanya dia cash-nya berkurang. Dapatnya dari mana? Ya 40 kita kalikan dengan 40.000 atau si harga pokoknya ya 40.000 COGS-nya. Habis itu untuk advance payment ya berarti 40 kita kalikan dengan harga jual, kita kalikan dengan 5%. Kenapa pakai harga jual ya yang tadi ya, yang 5% dari harga jual. Gitu. Kalikan dengan 40 karena 40 yang dibalikin. Oke, untuk dari sisi konsignee ya sama aja, cuman kalau untuk yang apa namanya, yang merchandise shipment-nya nggak usah seperti biasa karena kan kita memo doang. Tapi memonya wajib ditulis ya teman-teman. Nah, ininya dibalik aja, tapi advance payment-nya jadi to consignor. Oke, sekarang kita ke remittance. Kita gedein dulu. Remittance. Oke, kita bisa sama seperti biasa. Ini tambahin aja penjualan yang terjadi secara konsinyasi. Berarti ada 3.200.000 dan 32 juta. Habis itu expense-nya masukin. Ini tadi ada rent expense dan ada advertising expense ya. Ini dari mana? Dari yang tadi nih. Nih, yang ini. Ya, cuman kita pisahin lah ya, 10.800.000 ini kita pisahin. Ya, kita pisahin sesuai ininya, sesuai proporsi expense-nya dari mana ya. Nih, kalau biaya sewa gudang berarti rent-nya 9 juta, dan iklannya, advertising-nya 3 juta. Jadi kita pisahin 9 juta kali 90%, dan 3 juta kali 90%, kita pisahin aja. Yang tadi 10.800.000 tuh kita pisahin, karena kan beda ya akunnya. Nah, delivery expense masukin yang tadi ini yang ditanggung sama consignor. Other expense juga masukin yang 4050. Nah, ini 4050. Freight out dan commission tambahin yang tadi terjadi 2 kali penjualan konsinyasi ya. Consignment ini ada 320 dan ada 3.200.000 ya. Jadi 3520. Dan freight out-nya tadi ada 2 juga. 50 dan 270. Ya, jadi 320. Oke, kita tambahin, kita kurangin sama seperti biasa. Dan untuk advance payment sama pakai advance payment awal. Dan tadi kan ada kejual berapa, kita coba ini. Nih, tadi kan ada kejual 50 permen. Terus ada 500 juga, berarti 550 unit yang kejual. Berarti 550 bagi 600. 600 dari mana, Ci? Dari 50 lusin permen yang tadi pertama kali dikasih. Gitu.
Nah, setelah itu udah dikurangin. Nah, dia tadi kan ada due to payable tuh, atau ada yang belum dibayar sama pihak ketiga, ada 1.600.000 dan ada 3.200.000. Ya, yang AR tadi ini. Berarti itu jadi due to payable. Nah, itu juga mengurangi pengembalian atau penyetoran uangnya tentunya. Karena kan masih utang ya si pihak ketiganya. Berarti mengurangi nanti cash yang dikasih ke consignor. Oke, consignment in ini sama ya. Kita masukin ini, masukin si ini. Terus advance payment juga advance payment. Payable to consignor yang tadi. Cash itu berarti balance akhir. Ini juga sama, cash-nya masukin balance akhir. Receivable from consignee sama kayak payable to consignor. Consignment out di debit berarti yang charge yang ditanggung sama consignor. Advance payment, dan yang terakhir ini harus sama jumlahnya dengan sales-nya. Ya, sama semua kayak kemarin. Bikin expense analysis juga sama. Ini tadi ambil dari yang atas ini 24, tapi jangan lupa tadi kita ada retur 1.600.000 ya. Berarti ini sama aja kayak 24 juta kurang 1.600 ya, sama aja ya 2.400. Itu bisa didapat dari tadi awal 24, di situ kita kurangin sama retur tadi yang ini. Oke, habis itu solve-nya berarti kali 550 juga kayak ini kan tadi 22.400 kalian kali 550 per. Kenapa 560? Karena kan tadi ada retur 40 barang nih. Tadi kan awal 600, retur 40 barang. Berarti pernya 60 kalau kalian mau di sininya gitu ya. Atau kalian mau 550 kali harga pokok juga boleh. Berarti sisanya itu 10 kali 40.000 ya. Dari 560 kurang 550. Karena tadi kita ada retur. Nah, untuk freight awal kan tadi 600.000. Terus Nah, terus kejual 590. Kita per 600 ya. Kenapa per 600 ya? Karena freight. Jadi nggak ada ngaruh sebenarnya sama si tadi retur. Kecuali tadi ini karena kita kan menghitung COGS. Nah, terus ini juga 10 per 600. Nah, semuanya sama sampai bawah juga. Ya, ingat ini juga bisa ngambil langsung dari sini. Ya, terus ini juga kali per 600 kali per 600 ya. Nah, tadi kan dia bilang nih. Mana ya? Setiap beban yang terkait dengan penjualan konsinyasi suatu periode akan dibebankan secara proporsional pada barang ini dan barang konsinyasi yang belum terjual di periode tersebut. Oke. Ya, berarti kita tinggal proporsionalin aja. Kecuali sama si freight out-nya, sama commission, karena ini memang terjadi tadi di ya di yang kejual itu aja gitu. Oke. Udah kita tambahin semua sama sales yang ngambil dari sini. Nah, ternyata pas kita kurangin nih sales kurang ini itu tuh minus. Ya. Berarti dia loss. Kalau loss berarti jurnalnya jadi consignment loss pada consignment out. Gitu. Nah, untuk closing berarti kita close aja. Pertama close sales revenue karena tadi dia ada penjualan 20 juta, berarti kita close 20 juta ke income summary ya, pasti kalau close. Terus ada consignment loss juga yang ini. Dan terakhir itu dia bilang kan di keep ya. Barang yang belum terjual itu di keep di Yohana Banana atau di consignee-nya. Nah, berarti kita juga tutup ya. Kita tutup sebesar yang tadi kita kasih ke Yohana. Sorry.
Oh iya, kita kasih ke Yohana dan dikurangin dengan si returnnya. Atau kita bisa ngambil dari si GeoGuess ini. Oke, setelah itu di bagian consignee kita tutup juga commission seperti biasa dan tutup akun-akun expense. Akun-akun expense yang ditanggung sama si consignee-nya. Ya, berarti yang tadi advertising expense ini 300, 900, 325, 150. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton video ini. Silahkan kalian tanyakan yang belum kalian paham dan mohon maaf nih kalau misalkan kecepatan atau apa, soalnya takutnya videonya kepanjangan kalian jadi bosan teman-teman. Oke, terima kasih dan jangan lupa dicatat satu problem saja, mau itu problem 2 atau problem 4, terserah kalian. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.